Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kembali berjumpa lagi bersama saya Fitri Andriani di teras Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Pekanbaru. Baik sobat pemilih dimanapun Anda berada, mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, kita akan mengangkat tema tentang peran perempuan dalam ranah politik. Untuk mengupas diskusi kita pada siang hari ini, kita juga sudah mengundang dua orang narasumber kita, yakni Dr. Randa Yeli Noviza MM, Komisioner KPU Kota Pekanbaru. Kemudian ada Mbak Gebi Fionalisah, Koordinator Kajian dari Independen Demokrasi. Baik, kita sapa dulu narasumber kita, Bu Yeli Noviza. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Oke, Bu, hari ini kita mengangkat tema tentang peran perempuan dalam ranah politik, sebagaimana yang diamanatkan undang-undang bahwa perempuan diberi porsi 30% keterwakilannya. Nah, Ibu sendiri melihatnya seperti apa? Langsung saya jawab ya. Jadi, peran perempuan dalam ranah politik. Sebetulnya kalau dari sisi regulasi ya, dari sisi pemerintah, sudah ada ruang yang disediakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana di situ dijelaskan keterwakilan 30% perempuan untuk dalam pencalonan calon legislatif yang dilaksanakan dalam tahapan pemilu. Tapi sayang, 30% kuota yang telah ditetapkan memang diwajibkan kepada partai politik untuk menyampaikan kepada KPU untuk pencalonan terpenuhi. Karena kalau tidak terpenuhi 30%, otomatis partai itu gugur dia dalam pencalonan. Tapi sayangnya, setelah mereka berjuang di lapangan, rekan-rekan calon legislatif tersebut, perempuan itu tidak mampu dia bersaing dengan calon-calon dari yang laki-laki. Makanya sangat rendah sekali, memang minim sekali tingkat jadinya perempuan sebagai legislatif yang duduk di DPR. Contohnya pada pemilu 2019 di DPRD Kota Pekanbaru ya, kita ambil Kota Pekanbaru karena memang kita hadir, kita sekarang ada di Kota Pekanbaru. Dari 45 orang anggota legislatif yang ada, hanya 9 orang yang mewakili perempuan dari beberapa partai. Jadi itu memang sangat sayang sekali. Ini kalau dari saya ya, sebetulnya mengapa rendah sekali keterwakilan perempuan di situ? Mungkin disebabkan oleh berbagai macam faktor. Banyak saja mungkin masih kurangnya mungkin potensi perempuan yang menjadi calon legislatif. Itu juga mungkin kurang dukungannya dari keluarga atau masyarakat itu sendiri. Karena yang saya lihat, para pemilih perempuan itu dia tidak memilih si calon perempuan dengan berbagai macam faktor. Karena kita kan tahu juga kalau sudah pemilu, mereka datang ke TPS pun kita tidak tahu yang perempuan ini apakah memang niatnya tulus untuk memberikan hak suara dia, atau ada faktor lain yang membuat dia datang ke TPS. Itu kan kita tidak tahu. Jadi mungkin ini harapan saya ya, karena faktor ini kan memang banyak yang mempengaruhi mengapa perempuan itu rendah motivasinya untuk bisa terjun ke sana. Macam-macam penyebabnya. Jadi mungkin sebaiknya, ini kalau dari saya ya, kita mulai dulu untuk memberi semangat perempuan itu mungkin dari mulai dia di dalam keluarganya. Bagaimana di dalam keluarga, misalnya kita punya anak 5, yang 2 perempuan 3 laki-laki, kita tidak bisa pungkiri terkadang masih ada di dalam keluarga tersebut udah anak perempuannya pendidikannya sampai SMA saja. Itu tidak kita pungkiri hal-hal seperti itu. Dan memang masih ada banyak orang tua yang memandang hal itu sama antara laki-laki dan perempuan. Dia memberi peluang yang sama untuk pendidikan kepada anaknya. Begitu juga di tengah masyarakat. Terkadang masyarakat itu kalau melihat perempuan, mana bisa lah ini perempuan. Masa yang akan memimpin kita ibu-ibu gitu. Padahal sebetulnya kalau memang perempuan itu potensi, kalau memang bagus, mengapa tidak? Perempuan itu punya aura yang bisa, kalau memang dia mau memimpin, dia punya khas ya. Contohnya Bu Risma yang di kota Surabaya, dia berhasil membangun kota Surabaya.
tentu kita ingin juga ada perempuan-perempuan energik yang akan memimpin kota kita. Atau justru sistem pemilu sendiri yang belum menguntungkan perempuan, Bu? Kalau menurut saya, sebagai penyelenggara ya, saya nggak kritik sistemnya, nggak. Karena saya penyelenggara ini kan melaksanakan regulasi ya. Kalau dari seperti yang saya sampaikan tadi, regulasi sudah memberikan peluang itu 30%. Cuman perempuan yang tidak bisa merebut peluang 30% tersebut. Kalau dari regulasi rasanya sudah ada. Tapi terkadang tak bisa dipungkiri, partai politik sendiri dalam merekrut calon-calon perempuan itu harusnya kan mereka memang betul-betul menjaring perempuan yang memang betul punya potensi, yang bisa diusung, yang bisa, maksudnya yang bisa yang kompetitif. Yang kompetitif, maksudnya bisa dipamerkan kepada masyarakat. Ini loh calon kami dari partai A. Ayo pilih calon kami, karena bagaimanapun juga kalau tidak perempuan itu sendiri yang menyuarakan aspirasinya, siapa lagi? Artinya kalau dari sisi kepatuhan, partai politik sudah patuh, Enggak, ya, Bu? Sudah patuh. Tapi sayang, calon itu apakah memang betul-betul orang sudah punya potensi? Terkadang kan karena memenuhi kuota saja mereka masuk di pencalonan tadi. Tidak terpenuhi kuota, ini ditolak KPU nih, kan gitu. Iya. Jadi asal comot aja, pelengkap kebahagiaan. Itu dia. Kalau tidak masuk, terkadang yang dimasukkan itu pun asal comot gitu ya. Tidak yang memang tidak betul-betul potensi dia di bidangnya. Kalau dia potensi, saya yakin akan dilirik oleh masyarakat. Nah, bagaimana, mohon maaf Ibu, saya salah. Nah, bagaimana sebetulnya upaya kita untuk mendorong partai politik agar betul-betul menempatkan perempuan yang memiliki potensi untuk maju, sehingga dia nantinya akan mengisi kursi di legislatif gitu? Kalau dari kita, kalau dilihat dari sisi KPU-nya, kita sebetulnya dari sosialisasi lah ya, dari pendidikan pemilih kepada partai politik, kita memang menyuarakan setiap ada pertemuan perempuan-perempuan yang bernas lah mungkin yang akan dicalonkan di situ. Tentu harus ada regulasi yang menguatkannya. Harusnya memang regulasi mungkin menguatkan regulasi partai politik itu sendiri, di ADART mereka sendiri, bagaimana mereka merekrut caleg-caleg yang akan mereka usung dicalonkan di tahapan pemilu itu. Sementara kalau dari kami penyelenggara, kalau dari kita penyelenggara, kita nggak bisa memberikan segala macam apa, cuman hanya berupa imbauan saja. Kalau tidak ada regulasi yang mengunci itu. Tapi kalau sudah regulasi yang mengunci itu, saya yakin partai politik itu nanti kan dia yang menjaring dan yang mencari yang akan dicalonkan mereka itu kan memang mereka. Jadi memang harus calon yang benar-benar bernas, yang siap untuk bersaing di tengah persaingan memperebutkan kursi yang ada di DPR. Oke, baik. Nah, Kota Pekanbaru ini sekarang kan kalau kita lihat itu minim sekali sosok perempuan, baik itu di legislatif ataupun yang maju sebagai kandidat calon kepala daerah. Bagaimana harapan Ibu ke depan untuk hal ini? Saya dari sisi saya sebagai perempuan ya, sebetulnya saya cukup sedih juga melihat hal seperti itu di kota tercinta, karena memang saya sangat cinta sekali ya dengan Pekanbaru, kota kelahiran, di mana saya memang pendidikannya juga di Pekanbaru. Kalau menurut saya banyak sebetulnya perempuan-perempuan potensi di Pekanbaru. Seperti yang kita lihat, banyak sosok-sosok yang mumpuni di sini, yang sudah kita kenal seperti Bu Maimanah Umar ya, yang cukup mumpuni di bidang politik. Terus adanya Ibu Septina mungkin yang cukup mumpuni di bidang politik. Mungkin sayang calon-calon yang mumpuni itu mungkin belum didukung mungkin oleh partai politik. Dia kan banyak hal nih untuk mengajukan salah seorang calon itu, partai politik, masyarakat, karena memang banyak hal yang terkait di sana. Ada juga dukungan keluarga, dukungan dari sisi ekonomi ya, bagaimana, karena tidak bisa dipungkiri setiap yang maju itu kan memang membutuhkan dana ya. Contohnya saja untuk mencetak spanduk, kalau memang tidak ada anggarannya, gimana memperkenalkan kepada masyarakat. Nah ini saya ini loh, tolong pilih saya gitu. Jadi banyak faktor yang memang mempengaruhi hal-hal tersebut. Jadi harapan saya ke depan mungkin kita untuk mendorong perempuan itu sendiri, kita mulailah mungkin dari keluarga,
dari sekolah, dari masyarakat. Bagaimana perempuan itu sendiri terlibat dia. Kalau dia sudah membiasakan diri terlibat, keluar dalam keluarga, di tengah masyarakat yang paling kecil, di sekolah, dan di kampus sendiri, saya yakin perempuan itu pasti akan maju, akan bisa bersaing. Apalagi mereka aktif di organisasi masyarakat yang seperti kalau di kampus ya, seperti aktif di BEM, aktivis kampus, aktif di gerakan-gerakan perempuan, pemerhati perempuan. Saya yakin kalau perempuan-perempuan seperti itu yang kita usung, saya yakin mereka pasti bisa tumbuh dan bisa maju, dan pasti masyarakat akan memilih mereka. Oke, baik. Sekarang kita mungkin ke Mbak Gebi. Berdasarkan penjelasan dari Bu Yeli tadi, bagaimana Mbak Gebi sendiri melihat faktanya di lapangan seperti apa? Baik, Artinya kajian dari ide sendiri barangkali. Baik, sedikit menjawab ataupun melanjutkan penyampaian dari Ibu Yeli selaku komisioner ataupun penyelenggara. Kita melihat bahwa memang dalam regulasi sudah jelas tertulis bahwa perempuan mendapatkan peluang 30% untuk tampil di dunia politik seperti itu. Namun di sini saya mengatakan belum terrealisasi sepenuhnya. Kenapa? Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa di saat pendaftaran pun sudah terpenuhi 30%, karena itu salah satu syarat untuk melanjutkan seperti itu kan. Namun untuk tahap selanjutnya disitulah terjadinya kesalahan ataupun ketidaksesuaian yang seperti yang kita inginkan seperti itu. Di saat pendaftaran sudah memenuhi 30%, namun di tahap selanjutnya banyak perempuan-perempuan yang tidak sanggup untuk melanjutkan, Kalah bersaing. Iya, Kalah bisa dikatakan kalah bersaing seperti itu. Kalah bersaing. Nah, di sini saya lihat memang kita tidak bisa juga sepenuhnya menyalahkan dari segi perempuan ataupun dari segi lembaga negaranya ataupun penyelenggaranya. Memang kalau dari kami berpendapat bahwa seharusnya ataupun sebaiknya seperti lembaga-lembaga negara ataupun penyelenggara sudah memberikan sedikit ataupun memberikan pendidikan politik seperti itu kepada perempuan-perempuan, bahkan tidak menutup kemungkinan kepada semuanya seperti itu kan, seperti memberikan pendidikan politik ataupun sosialisasi kepada pemilih pemula. Karena memang kita ketahui bahwa banyak remaja sekarang yang terkadang tidak tahu nih terkait apa sih kabar politik di Indonesia seperti itu. Maka dari kami pun berpendapat sepertinya kurang gitu adanya pendidikan politik yang diberikan kepada remaja-remaja ataupun yang akan menjadi pemilih pemula. Karena mereka pun yang nantinya akan menjadi pemilih ataupun yang akan menjadi dipilih seperti itu kan. Jadi di sini kami melihat memang kurang seperti itu. Kita lihat di tahun 2019 30% itu belum tercapai seperti itu keterwakilan perempuan, karena memang tidak dipungkiri negara kita perlu nih sosok perempuan untuk membenahi negara kita seperti itu kan. Walaupun memang dari karakter ataupun jiwa emosional memang berbeda dari laki-laki seperti itu, tapi kita memang membutuhkan sosok perempuan seperti itu. Seperti yang dikatakan Ibu bahwa kita lihat Bu Risma, Ibu Kofifa itu tidak gagal dalam memimpin daerahnya seperti itu. Maka memang perlu adanya peran perempuan seperti ketika perempuan mewakili ataupun memiliki hak dalam kepengurusan di negara ini, banyak nih program-program yang dilakukan oleh pihak perempuan seperti membuat peraturan perundang-undangan yang mementingkan hak-hak perempuan, yang memperhatikan hak-hak perempuan seperti itu. Namun kami melihat memang belum terrealisasi sepenuhnya seperti itu. Nah, sebenarnya dampaknya apa sih kalau seandainya keterwakilan itu sudah terpenuhi? Lebih ke kalau memang sudah terpenuhi, ya alhamdulillah seperti itu. Ya alhamdulillah sudah terpenuhi, karena memang seharusnya kan kita sebagai negara hukum memang harus mematuhi regulasi yang sudah ada seperti itu ya. Dengan adanya regulasi yang sudah adanya wadah 30%, dan jika sudah terpenuhi berarti memang negara kita berhasil seperti itu. Tingkat kepedulian perempuannya berhasil seperti itu. Dengan mereka aktif di dunia politik, dengan mereka mengikuti pemilihan, dengan mereka aktif berada menjadi keterwakilan perempuan di setiap daerah-daerah seperti itu. Kalau kami berpendapat seperti itu. Nah, oke. Dari sisi pemerintah sudah memberikan peluang, dan kemudian juga Mbak Gebi tadi melihat juga realisasinya juga belum tercapai gitu. Mungkin barangkali ada yang perlu disampaikan kepada para perempuan yang di luar sana, terutama sobat-sobat pemilih yang milenial ya.
bagaimana mereka harus menangkap peluang ini gitu? Iya, kalau kita lihat kan banyak nih pendapat-pendapat dari perempuan yang mengatakan jangan sekolah tinggi-tinggi deh, nanti ujung-ujungnya ke rumah gitu kan. Tapi Salah, ya. pemikiran itu salah menurut saya, karena memang Sangat salah. iya, sangat Sangat salah. salah. Karena kita tidak melihat bahwa sebenarnya kita hanya akan menjadi pemimpin di rumah untuk membentuk generasi-generasi muda seperti itu kan. Jika kita tidak memiliki pendidikan, tidak memiliki pengetahuan, bagaimana kita akan mengajar anak-anak kita seperti itu. Jadi pendapatnya seperti itu saya bilang salah seperti itu. Karena memang walaupun nanti kita ujung-ujungnya memang di rumah tangga, kita harus memiliki wawasan, ilmu, ataupun pendidikan yang nanti akan kita tuangkan ke anak-anak kita seperti itu. Makanya untuk perempuan, saya tidak sepenuhnya menyalahkan dari pihak perempuan ataupun sebagaimananya. Karena kita lihat dari lembaga-lembaga negara yang kita punya, ataupun dari pihak-pihak negara, kurang juga gitu Bu, dalam memberikan pendidikan politik seperti itu. Karena banyak dari adik-adik kita yang tidak mengetahui ini calon ini siapa ya, kok saya nggak tahu gitu kan, ini sebagai apa kok saya nggak tahu. Jadi sebenarnya perlu juga nih adanya pendidikan politik ataupun sosialisasi terkait politik ataupun ketatanegaraan. Dan untuk perempuan memang kita luaskan lagi pemikiran kita luaskan lagi wawasan kita. Memang kita tidak hanya berdiam diri di rumah begitu aja seperti itu, karena memang pendidikan itu termasuk yang penting seperti itu. Nah, selain sosialisasi memberikan pendidikan politik, apa langkah-langkah konkret yang menurut Mbak Gembi sendiri yang sebetulnya harus digesa oleh pemerintah ini untuk mencukupi kuota 30% itu gitu? Kalau memang kita bicara langkah, memang kita lihat dulu dari pemilih pemula seperti itu, Mbak. Kan banyak dari pemilih pemula yang tidak menggunakan hak suaranya. Dari situ kita bisa melihat bahwa kurang nih pendidikan politik dari mereka, kurang ada sosialisasi bahwa hak suara kita ini berguna untuk kemajuan negara kita seperti itu. Terkadang kena lagi KPU nih Bu, sosialisasinya kurang. terkadang kita Sosialisasinya kurang. terkadang kita memikirkan satu suara saya aja nggak akan berpengaruh. Nggak akan ngurangi ya. Iya, tapi Ngurangin ya. kita bayangkan jika ada 2.000 orang yang berpikiran sama seperti itu, Iya. otomatis kan tidak tersalurkan suara mereka seperti itu, karena mereka berpendapat ya satu suara aja nggak akan berpengaruh dengan angka seperti itu. Maka memang harus ada pendidikan politik itu seperti itu, karena memang suara kita berpengaruh, suara kita menentukan bagaimana keadaan negara kita selanjutnya seperti itu. Dan kita nggak hanya bisa jadi pemilih, tapi kita bisa jadi untuk yang dipilih seperti itu. Makanya memang harus ada pendidikan politik itu memang dari sebelum menjadinya mereka pemilih pemula seperti itu. Sejauh ini gimana Bu? Mungkin saya kembali lagi Ibu Yeli, pendidikan politik yang didengungkan Mbak Gembi tadi, yang telah dilaksanakan oleh KPU sendiri. Jadi ya kalau kami KPU sebetulnya sosialisasi itu kan bukan hanya tanggung jawab KPU, sebetulnya tanggung jawab semua pihak ya, tanggung jawab masyarakat, KPU, pemerintah, khususnya kalau Kota Pekanbaru ya pemerintah Kota Pekanbaru. Pokoknya semua, termasuklah si caleg itu tadi, dia memang punya tanggung jawab terhadap bagaimana mensosialisasikan, bagaimana memberikan pendidikan pemilih kepada perempuan, menjadikan perempuan itu pemilih cerdas, kan itu. Tapi yang banyak sekarang ini kan responsif gender katanya, perempuan itu nggak mau tahu, dia masa bodoh dia. Nah udah toh kita perempuan ngapalah sibuk-sibuk gitu. Kan yang banyaknya kan seperti itu. Jadi mungkin kalau kami dari KPU, harapannya itu memang perempuan itu meningkatkan potensi diri. Walaupun kita maju, kalau memang kita tidak punya potensi apa-apa, ditanya orang, taunya mungkin yang kita lihat sekarang ya, taunya mungkin berdandan secantik mungkin, selfie, kebanyakannya kan seperti itu ya. Nanti ditanya, dia nggak tahu apa gitu. Apalagi mau menyuarakan suaranya di parlemen, bagaimana dia akan menyuarakan kepentingan si perempuan sendiri di parlemen kalau dia nggak bisa seperti itu gitu. Dan memang sedih memang waktu di pelaksanaan pemilu masuk si calon itu ke dalam pengajian ibu-ibu yang perempuan ini dikasih Indomie 3 bungkus, ada beras, ada gula, pilih saya ya. Nanti dia bisa hanya gara-gara satu tentengan bingkisan yang dibawa itu 5 tahun loh. Oh, mereka akan duduk di sana, akan menyuarakan suara. Apakah suara kita yang seperti apa yang mau disuarakan? Kalau sudah seperti itu tidak dipungkiri hal-hal seperti itu. Jadi kami dari KPU, memang setiap, apalagi saya ya, karena saya sebagai perempuan, saya memang turun di seluruh lini masyarakat, di seluruh kelurahan yang ada di Pekanbaru, di pengajian, apalagi pengajian, jangan mau terima bingkisan itu. Nah, karena
apa yang bisa dibuat kalau kita saja sudah gampang menerima hal-hal yang seperti itu. Sementara mereka 5 tahun nanti akan duduk di sana. Dan perempuan itu sendiri tidak mau dia memilih si calon perempuan. Ngapain, bahkan rasanya kita miris juga ya. Mereka dukung calon laki-laki yang didukungnya. Harusnya kita lihat perempuan yang berpotensi, yang memang memiliki potensi untuk bisa kita dukung, ayo sama-sama kita dukung. Kita rapatkan barisan Iya, satu kita suara rapatkan ya, Bu, ya. barisan. Karena siapa lagi yang mengakomodir kepentingan perempuan di DPR sana? Karena regulasi itu kan di sana dibuatnya. Bagaimana regulasi itu untuk melindungi perempuan, untuk bisa membuat perempuan itu punya pengaruh di tengah masyarakat, ya dari regulasi yang ada. Kalau tidak regulasi ada yang menjamin, kan ya nggak bisa apa-apa. Walaupun kita capek berbuat ini itu, tidak ada yang menjaminnya, nggak ada gunanya. Tapi kalau kita sudah duduk di parlemen, kita dari regulasi yang dibuat untuk kepentingan perempuan, apa saja contoh kecil saja. Misalnya memberikan cuti pada perempuan yang bekerja di perusahaan, misalnya cutinya biasa mungkin diberikan 40 hari, menjadi cutinya menjadi 3 bulan. Itu kan memang dari sana disuarakan. Kalau tidak dari sana disuarakan, saya yakin tidak akan bisa keputusan untuk memberikan cuti 3 bulan itu diberikan oleh perusahaan. Kalau tidak dari memang pembuat kebijakan yang membuat itu. Sama juga dengan contohnya saja seperti rekrutmen. Harus ada perempuan di antara yang direkrut. Kalau tidak ada regulasinya, mereka mungkin tidak akan melihat itu. Nah, udah ngapain perempuan repot-repot, nanti punya anak lagi, libur lagi gitu kan, menyusui lagi kan, gitu repot. Nah, jadi memang kami KPU cukup melaksanakan sosialisasi, tapi kami minta mungkin juga kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan pemilih perempuan itu pemilih yang cerdas. Kalau dia di sisi pemilih, kalau dia di sisi caleg, ayo partai, pilihlah calon-calon Anda yang memang punya potensi untuk supaya masyarakat membuka matanya untuk memilih itu. Kalau dari sisi penyelenggara, kita alhamdulillah memang kalau dari ad hoc kita yang ada, kita memang kalau harus ada perempuan. Nah, di setiap tingkat itu harus ada perempuan. Kalau di tingkat kelurahan, kalau dia 3 minimal 1 perempuan. Kalau di tingkat kecamatan minimal juga harus 1 perempuan. Nah, itu mungkin kalau kita dari KPU ya. Artinya ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya, Bu ya, dalam mendorong peran perempuan di ranah politik. Nah, untuk closing statementnya terakhir, Mbak Gaby silahkan, mungkin ada barangkali yang akan disampaikan ke publik terkait peran perempuan. Jika kita berbicara pendidikan politik, memang sependapat dengan yang disampaikan Ibu bahwa memang tidak hanya pemilih yang harus yang mendapatkan pendidikan politik, tapi yang dipilih pun harus memiliki pendidikan politik, karena memang mereka yang akan menyampaikan potensi mereka seperti apa, kualitas mereka seperti apa, dan kita sebagai pemilih akan menilai seperti itu. Nah, kenapa yang pemilihnya memiliki pendidikan politik? Memang kita jika memiliki pendidikan politik, kita bisa memilih secara profesional seperti itu. Kadang kan banyak yang memilih, oh ini karena cantik. Iya, ini cantik, ini artis, ini saya kenal seperti itu. Jadi di situ kan kurang dari penilaiannya seperti itu. Memang kalau bisa untuk perempuan-perempuan yang ada di Indonesia ini, kita jangan berpikiran bahwa dia sudah berlaki-laki saja yang mengurus negara, berlaki-laki saja yang bekerja seperti itu. Tidak, karena memang pendidikan ini memang penting untuk kita. Makanya dari itu tadi Ibu sempat menyinggung dengan adanya lembaga-lembaga di kampus seperti BEM, DPM itu menjadi salah satu wadah untuk kita remaja, untuk kita pemilih pemula mendapatkan di pendidikan politik, karena tidak menutup kemungkinan banyak dari lembaga-lembaga kampus yang coba partisipasi dalam dunia politik seperti itu. Oke, gimana? Ibu ada lagi yang boleh disampaikan? Terakhir, saya dari KPU Kota Pekanbaru menghimbau seluruh kaum perempuan, baik itu yang muda, baik itu yang remaja, untuk ikut serta di ranah politik itu, baik itu sebagai penyelenggara maupun sebagai caleg. Ayo tingkatkan potensi diri kita sebagai perempuan. Jangan malas mengikuti pelatihan-pelatihan, jangan malas mengikuti organisasi-organisasi perempuan, karena dengan itulah kita meningkatkan wawasan dan meningkatkan potensi diri kita. Baik Sobat Pemilih dimanapun Anda berada, demikian diskusi kita tadi tentang perempuan di ranah politik.
Ke depan kita berharap akan muncul perempuan-perempuan tangguh yang akan mengisi kursi-kursi di legislatif maupun di pemerintahan. Di teras Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Pekanbaru. Jangan lupa terus dukung channel YouTube KPU Kota Pekanbaru dengan cara subscribe, like, dan komen. Demikian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya Indonesia